Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Wayudi dengan NIM 24116160. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya yaitu AI Stunting Prediction implementasi Deep Learning Neural Network untuk prediksi resiko stunting berbasis web. Ya, latar belakang dari proyek ini, stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang, sehingga menyebabkan pertumbuhan fisik anak menjadi tidak optimal. Dampaknya terjadi tidak hanya pada tinggi badan, tetapi juga terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas saat dewasa, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Selama ini proses identifikasi resiko stunting umumnya masih dilakukan melalui pengukuran antropometri dan evaluasi oleh tenaga kesehatan. Proses tersebut membutuhkan waktu dan bergantung pada pengalaman petugas. Melihat perkembangan teknologi artificial intelligence, khususnya deep learning, proses prediksi dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang tersedia. Oleh karena itu, pada proyek ini dikembangkan sebuah sistem berbasis web yang mampu membantu memprediksi resiko stunting menggunakan algoritma Deep Learning Neural Network, sehingga proses screening awal dapat dilakukan lebih cepat dan mudah. Untuk pada proyek ini, proses pengembangan sistem prediksi risiko stunting dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berurutan. Untuk tahap yang pertama adalah pengumpulan dataset. Dataset yang digunakan merupakan data antropometri balita yang terdiri dari 6 variabel. Untuk tahap yang kedua adalah data preprocessing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan missing value dan kebetulan pada dataset yang kami gunakan itu tidak terdapat missing value. Jadi menghasilkan output semua missing value nol. Kemudian pengecekan data duplikat. Nah, di sini pada dataset kami itu terdapat 2427 data duplikat dan kemudian kami menghapus data duplikat tersebut, kemudian jumlah data setelah dihapus yaitu menjadi 7.573. Kemudian ada mix value itu pada laki-laki ada 4.611, kemudian pada perempuan itu ada 2.962. Seterusnya untuk tahap selanjutnya yaitu exploratory data analysis atau EDA. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap distribusi data, statistik deskriptif, hubungan antar variabel, serta identifikasi kemungkinan adanya outlier dan ketidakseimbangan kelas. Analisis ini membantu memahami karakteristik dataset sebelum proses pelatihan model dilakukan. Ini kita lihat hasil dari proses model. Nah, di sini ada distribusi satu sampling, kemudian ada distribusi jenis kelamin atau gender, kemudian distribusi umur, dan distribusi publik, kemudian distribusi prevalent, distribusi body weight, dan distribusi body length. Nah, di sini dapat dilihat tabel korelasi menggunakan heat map hubungan antar variabel. Untuk tahap keempat adalah pembagian dataset menjadi data pelatihan sebesar 80% dan data pengujian sebesar 20% menggunakan metode training sheet.
Data pelatihan digunakan untuk melatih model, sedangkan data pengujian digunakan untuk mengukur kemampuan model terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Di sini mari kita jalankan untuk training. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini proses sudah keluar. Dapat dilihat grafik dari model operasi. Nah, kemudian ada model loss. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Setelah model selesai dilatih, tahap yang selanjutnya adalah evaluasi model yang terdapat pada file evaluate.py. Program membuat model yang telah disimpan, kemudian melakukan prediksi terhadap eh, data pengujian. Selanjutnya dihitung beberapa metrik evaluasi seperti akurasi. Sebenarnya mari kita jalankan dulu untuk evaluasinya. Yes, mari kita tunggu prosesnya. Nah, di sini dapat terlihat conclusion matrix, kemudian ada ROC kurva, kemudian ada precision rectal kurva, dan di sini ada prediksi result. Ini dapat terlihat auto skornya 0,746 yang dimana hasilnya sudah cukup baik untuk prediksi yang benar yaitu ada 1259, kemudian prediksi yang salah itu 256. Kemudian mari kita lanjut ke tahap prediksinya. Eh, Untuk tahap ini program memuat dua file yang telah dibuat sebelumnya yaitu stunting model beras di sini dan scalar.pkl. Kemudian mari kita jalankan untuk programnya. Oke, masih proses, kita tunggu. Nah, di sini kita akan memasukkan data baru yang akan dilakukan prediksi. Misal di sini untuk jenis kelamin yaitu perempuan dengan umur umurnya itu terhitung dalam bulan. Misal kita masukkan 10 bulan. Untuk berat badan saat lahir itu ada di 2,9 kilo dan panjang panjang waktu lahir itu ada di sekitar 30 cm. Nah, kemudian untuk berat badan saat ini sudah mencapai ke 8 kilogram. Nah, kemudian untuk panjangnya itu sudah mencapai 60 cm selama 10 bulan. Nah, di sini dapat terlihat probabilitasnya itu 98,49% yang hasilnya menunjukkan bahwa data tersebut menghasilkan resiko stunting yang cukup tinggi. Oke. Kemudian mari kita coba untuk halaman websitenya. Nah, di sini kami sudah mengintegrasikannya berupa website untuk lebih mudah lagi. Ya, mari kita cek di misal ini sistem kami laki-laki, umurnya yaitu sekitar mungkin
Itu 1 tahun 12 bulan. Kemudian berat lahirnya itu ada di 3,5 kilo, panjangnya itu di 35 atau 40. Nah, kemudian berat badan saat ini itu mencapai 10, eh, ya 10 kilo lah. Untuk panjangnya itu sudah mencapai 60. Kita cek. Nah, di sini menunjukkan resiko stunting yang sangat tinggi, yaitu 97,29 probabilitas. Di sini AI sudah, model sudah bisa melakukan prediksi terhadap data baru. Oke, mari kita cek untuk probabilitas yang mungkin kemungkinan kecil ya. Perempuan, lalu berbagai berkecantikan, dan yang lahir 30, dan sekarang sekitar 12,8, panjang badan 60. Nah, di sini masih cukup tinggi. Jadi, mari kita cari, kita lakukan prediksi lagi. Nah, di sini jenis kelamin laki-laki, umur 24 bulan, untuk berat lahirnya itu 3,4, kemudian panjang waktu lahir itu ada 15 cm, dengan berat badan 12,5, untuk panjangnya itu 87. Baca, ternyata setinggi ya. Nah, itu mari kita cek lagi untuk data yang lain. Hmm, sini perempuan coba kita coba perempuan umurnya yang 36, kemudian berat lahir di 3,2 kilo, panjang lahir 49, dan berat badan 14,2, panjang badan 96. Wah, di sini masih cukup tinggi ya. Berdasarkan hasil implementasi, berdasarkan hasil implementasi proyek ini, berhasil membangun sistem prediksi resiko stunting berbasis web menggunakan algoritma deep learning neural network dengan arsitektur multi-layer persekutuan. Model mampu memanfaatkan 6 variabel antropometri untuk menghasilkan prediksi resiko stunting dan telah berhasil diintegrasikan ke dalam aplikasi Flash sehingga dapat digunakan melalui browser. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu screening awal risiko stunting. Untuk keterbatasan model kami, meskipun sistem telah berhasil dikembangkan, masih terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama, dataset yang digunakan masih memiliki distribusi kelas yang belum seimbang sehingga performa model pada kelas minoritas belum optimal. Kemudian yang kedua, model hanya menggunakan 6 variabel antropometri. Faktor lain seperti riwayat gizi, kondisi ekonomi keluarga, sanitasi lingkungan, maupun riwayat kesehatan ibu belum dimasukkan ke dalam model. Kemudian yang ketiga, model ini hanya berfungsi sebagai alat bantu prediksi awal dan tidak menggantikan diagnosis ataupun penilaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, hasil prediksi tetap perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan medis. Untuk ke depannya, performa model dapat ditingkatkan dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih seimbang, menambahkan fitur-fitur yang lebih beragam, dan melakukan optimasi di per parameter agar akurasi dan kemampuan
generalisasi model menjadi lebih baik. Demikian presentasi proyek yang dapat saya sampaikan. Jika ada tanya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.